Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi budaya Banyumas ya. Dengan materinya itu Babat Banyumas, asal-usul Aji Barang. Nah, ini melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menceritakan kisah Jaka Mruyung dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali asal-usul Aji Barang dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin mengenalkan ya kalian tentang wilayah Aji Barang. Ya, nah, mungkin ada dari beberapa kalian yang belum mengetahui di mana sih letak wilayah Aji Barang itu. Ya, jadi Aji Barang itu terletak di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi ini adalah Provinsi Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di Kabupaten Banyumas. Ya, jadi letak Aji Barang itu ada di sini ya. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini adalah letak dari wilayah Aji Barang. Ya, jadi kalau ini Purwokerto, ini tempat tinggal kalian ada di sini ya, di Purwokerto. Nah, Aji Barang itu ada di sini. Nah, menurut cerita Babat Banyumas, Aji Barang pada zaman dahulu merupakan suatu kadipaten yang didirikan oleh seorang pendatang dari kerajaan Galuh Pakuan yang bernama Jaka Mruyung. Ya, ini adalah ilustrasi gambar dari Jaka Mruyung. Asal-usul nama Aji Barang dikisahkan sebelumnya. Ya, jadi kalau pada minggu lalu ya Pak Guru sudah memberikan materi mengenai Babat Banyumas, yaitu asal-usul Aji Barang. Kalian sudah membacanya semua kan materinya? Nah, ini lanjutan dari materinya ya. Jadi dikisahkan sebelumnya, Adipati-Kadipaten Kutanegara memerintahkan para penggawa untuk menangkap Jaka Mruyung. Selama menjadi tahanan, Jaka Mruyung menunjukkan sikap sopan dan santun. Setelah beberapa lama, Jaka Mruyung pun dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia mengikuti sayembara pemilihan senopati. Senopati artinya pemimpin perang atau prajurit. Jaka Mruyung berhasil menjadi pemenang sayembara setelah mengalahkan Ki Kentol Ireng. Ki Kentol Ireng dikenal sebagai prajurit yang kejam dan sombong. Setelah menjadi pemenang, Adipati Kutanegara menikahkan Jaka Mruyung dengan putrinya yang bernama Dewi Pandan Ayu. Bertahun-tahun pun berlalu, Adipati Kutanegara semakin lanjut usia. Kepemimpinan kadipaten akhirnya diserahkan kepada Jaka Mruyung. Jaka Mruyung yang tidak betah tinggal di Kadipaten Kutanegara akhirnya memindahkan ibu kota ke hutan Pakis Aji yang telah dibabatnya. Hutan Pakis Aji selanjutnya diberi nama Aji Barang, sehingga kadipaten berubah menjadi Kadipaten Aji Barang dan Jaka Mruyung menjadi Adipati Aji Barang yang pertama. Ya, jadi ini adalah asal-usul nama Aji Barang. Jadi Jaka Mruyung yang semula itu menjadi Adipati Kutanegara, terus kemudian memindahkan ibu kotanya ke hutan Pakis Aji yang sudah dibabatnya. Nah, kemudian mengubah namanya menjadi Aji Barang.
Nah, itu tadi cerita mengenai asal-usul Aji Barang. Nah, berikutnya Pak Guru ingin mengenalkan beberapa objek wisata di Aji Barang. Ya, jadi objek wisata di Aji Barang itu banyak sekali. Nah, berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Curug Nangga. Nah, curug kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti air terjun. Curug Nangga berlokasi di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Unsur yang menarik dari Curug Nangga adalah adanya 7 tingkat air terjun. Ya, seperti bisa kalian lihat di gambar. Di sini ada 7 tingkat air terjun. Ya, kalau biasanya air terjun itu hanya satu ya, di sini kalau di Curug Nangga itu ada 7 tingkat. Dengan ketinggian bervariasi mulai dari 10 sampai 20 meter. Dari sana pula pemberian nama Curug Nangga berasal. Nangga diambil dari kata tangga yang mencerminkan penampakan fisik air terjun 7 tingkat yang jika dilihat dari kejauhan seperti tangga. Ya, jadi kalau kalian melihatnya itu seperti sebuah tangga ya, jadi bertingkat-tingkat. Siapa dari kalian yang sudah ke Curug Nangga? Jadi bagi yang belum itu bisa mencobanya ya, berwisata ke Curug Nangga. Nah, selanjutnya ada kolam renang Dreamland. Ya, jadi ini bagi kalian yang suka bermain air, ini patut untuk dicoba. Berwisata ke kolam renang Dreamland. Kolam renang Dreamland terletak di Jalan Raya Pancasan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Ya, jadi ini letaknya juga di Aji Barang. Dreamland adalah tempat wisata kolam renang atau waterboom terbesar di Banyumas. Ya, jadi ini salah satu wahana wisata air yang terbesar di Banyumas. Beberapa wahana di Dreamland yaitu yang pertama ada waterboom, kedua ada kolam renang ombak, dan yang ketiga ada taman reptil, dan yang keempat ada akuarium. Ya, jadi ini juga patut untuk dicoba ya bagi kalian yang suka bermain air. Nah, jadi itu ya, jadi beberapa objek wisata yang ada di Aji Barang. Nah, sekarang ini ada tugas budaya Banyumasan. Nah, yang pertama itu mengerjakan soal-soal di Google Form. Jadi Pak Guru sudah mengirimkan link di Google Form. Ya, kalian pasti sudah biasa ya mengerjakannya. Jadi sama, nanti kalian klik aja link yang sudah Pak Guru kirimkan, terus diisi, jangan lupa. Yang kedua, mencari objek wisata yang ada di Aji Barang. Nah, ini contohnya ya, formatnya seperti ini. Jadi kalian mencari objek-objek wisata yang ada di Aji Barang. Bisa kalian melihatnya melalui koran atau majalah atau juga melalui internet. Ya, jadi cukup 2 saja ya, minimal 2. Tapi kalau lebih dari 2 objek wisata juga boleh, tapi minimal 2 saja. Ya, jadi di sini Pak Guru contohkan ya. Yang pertama ini ada Curug Nangga. Nah, di sini ada keterangannya. Nanti kalian tulis di buku tugas objek-objek wisata apa saja yang ada di Aji Barang. Ya, jadi objek-objek wisata yang ada di Aji Barang itu banyak sekali ya. Tadi contohnya ada Curug Nangga, terus ada kolam renang Dreamland. Kalian cari minimal 2 saja. Ya, minimal 2, lebih dari 2 juga boleh. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai asal-usul Aji Barang dan juga beberapa objek wisata yang ada di Aji Barang.
Ya, semoga kalian jadi lebih mengenal Aji Barang ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu jadi lebih tahu, dan yang sudah tahu jadi makin paham. Sekian materi pada hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menjelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.